Halo kakak-kakak semua. Dalam kesempatan kali ini bersama saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar, kita akan membahas mengenai konsep tipe data, operator, identifier, analisis masalah, dan penyelesaian, pembuatan algoritma, dan flowchart. Pertama, kita perlu memahami proses-proses yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah program komputer, diawali dari ide di pikiran kita. Pertama, ini adalah pikiran kita. Kita perlu bersemedi, merenung untuk mendapatkan langkah-langkah yang disebut algoritma atau solusi. Urutan langkah-langkah, urutan solusi. Nah, di tahap inilah biasanya orang menggunakan pseudocode atau biasa juga disebut dengan bahasa algoritmik dan flowchart. Gunanya adalah untuk menuangkan ide mengenai urutan algoritma yang ada di pikiran. Dari proses ini kemudian dituangkan ke dalam kode program. Jadi, pseudocode ataupun bahasa algoritmik ataupun flowchart tidak dapat dieksekusi menjadi kode program karena masih berbentuk dalam bahasa di luar bahasa pemrograman. Kemudian dari proses ini maka akan dituangkan menjadi kode program seperti ini. Lalu kode program ini kemudian akan dikompilasi untuk kemudian dieksekusi oleh komputer. Begitu prosesnya. Ini adalah contoh sebuah program komputer tentang menuliskan Hello Dunia atau biasa disebut dengan Hello World dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini adalah IOStream. Ini merupakan pustaka yang memproses input dan output dari bahasa pemrograman C++. Kemudian tuliskan using namespace std. Ini dipergunakan agar ketika menuliskan cout maupun cin tidak perlu menuliskan std di depannya. Kemudian ini adalah bagian program utama atau main. Jika di sininya dituliskan integer atau bisa juga dianggap sebagai bilangan bulat, maka kita bisa menuliskan return 0 di sini. Jangan lupa titik komanya ya kakak. Ada sebuah meme di mana untuk orang yang belajar pemrograman itu seperti ini kakak. Titik koma aja aku perhatiin, apalagi kamu. Begitu kakak. Oke, kita ke sini kembali. Nah, lalu untuk apa kita menginstal DevC atau DevC++? Gunanya adalah untuk di sini. Jadi kode program membutuhkan kompilator untuk mengubah kode program ini menjadi bahasa mesin. Itulah pekerjaan dari DevC++ di sini. Setelah diubah menjadi bahasa mesin, maka komputer bisa mengeksekusi hasil dari program yang kita buat. Cara untuk membuat program di DevC++. Pertama, klik File, pilih New, pilih Source File. Setelah ini, ketikkan kode programnya. Perhatikan bagaimana membuat atau mengetik kurung-kurungnya. Yang paling bagus adalah sebenarnya ketik kurung pertama, kemudian ketik kurung kedua. Namun karena memakai DevC, dia akan otomatis membuat kurung tutupnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kurang kurung saat di belakang nanti. Nah, kalau di DevC sudah langsung otomatis.
Setelah program jadi, kita bisa simpan sebagai file C++. Kita lihat di sini ada gambar disket, atau kita juga bisa menekan Ctrl S. Misalkan kita coba simpan di folder tertentu. Kita ganti nama filenya. Nama file tidak diizinkan menggunakan spasi atau karakter yang aneh-aneh. Biasanya bisa menggunakan underscore. Jadi misalkan saya beri nama halo. Setelah disimpan, bisa kita eksekusi. Di sini ada tombolnya. Kita compile dulu untuk tahu apakah kode kita error atau tidak. Kita lihat di sini tidak ada errornya. Maka setelah error tidak ada, kita bisa langsung mengeksekusi. Tekan tombol ini. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita melakukan salah ketik atau ada yang kurang? Misalkan saya kurang membuat titik koma yang ada di sini. Ketika kita melakukan kompilasi, nah, akan keluar errornya. Nah, ini disebutkan bahwa diminta titik koma sebelum return. Lalu yang kita lakukan adalah kita perlu untuk memperbaiki kode kita dengan menambahkan titik koma seperti kesalahan pada kode ini. Kita coba lagi. Halo dunia. Gitu ya kakak. Untuk membuat program, kita memerlukan imajinasi. Hal ini diperlukan untuk pemahaman. Untuk awal, kita perlu mengenal yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel dapat diartikan suatu tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi, kalau kita berimajinasi, kita bisa bayangkan bahwa variabel itu seperti sebuah kotak yang ada di gambar di sini. Jadi, kotak ini diberi nama bil bulat. Kemudian kita beri isi dari bil bulat ini adalah 9. Maka kita bisa mengatakan variabel ini bernama bil bulat dengan isi 9. Ini adalah ilustrasi dari variabel, sebuah kotak. Kotak ini bisa kita beri nama, misalnya di sini bil bulat. Dan diisi dengan nilai, misalnya 9. Lalu kita bisa membuat kotak lagi. Misalkan untuk bilangan real dengan nilai 5,9. Kemudian kita bisa membuat kotak bilangan bulat yang lain bernama A dengan nilai 5. Berikutnya, kita bisa membuat kotak lagi dengan menyimpan hasil pertambahan kotak bil bulat dan A. Maka kotak hasil berisi nilai 14. Ilustrasi dari program adalah seperti ini. Jadi, program akan meminta memori sesuai dengan perintah yang dituliskan di dalam kode program. Sehingga, jika isi program awalnya seperti ini, belum ada sama sekali alokasi, maka kita bisa membayangkan bahwa di memori itu seperti ini, masih kosong. Seperti misalnya jika kita ingin membuat sebuah variabel dengan nama A. Maka, karena kita memerintahkan memori untuk membuat variabel dengan nama A, itu akan dilakukan oleh memori seperti ini.
ada variabel bernama A. Kemudian, ketika misalkan kita ingin mengisi A dengan angka 9, maka memori akan melakukan perintah kita berdasarkan kode program. A diisi dengan angka 9. Kotak A ini wajib ada dulu di memori, baru kemudian dapat diakses dan diisi angkanya dengan 9. Kita coba jika kita tanpa membuat kotak, lalu kita langsung mengisi misalkan B dengan angka 12. Maka angka 12 ini akan melayang-layang di sini, tidak ada tempatnya dan tidak dikenali dia sebagai B karena tidak ada tempat yang menggunakan nama B. Maka inilah yang disebut dengan error. Karena belum ada kotaknya, tapi sudah ada angkanya. Maka ini disebut salah. Logikanya salah. Lalu bagaimana supaya menjadi benar? Kita buat kotaknya dulu. Nah, ini baru benar. Jadi, jika jalannya program belum baik sesuai dengan yang kita inginkan, bisa jadi perintah yang kita buat di dalam kode program ini masih bermasalah. Begitulah cara membuat program. Tipe data. Untuk awalan kuliah ini, kita akan belajar mengenai 3 buah tipe data untuk awal, yaitu integer, di mana digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Kemudian float digunakan untuk menyimpan bilangan real, di mana biasanya terdapat koma. Kemudian ada karakter atau char, digunakan untuk menyimpan karakter atau bisa juga disebut huruf. Kita mulai dengan integer. Jika kita ingin mendeklarasikan integer dan meminta memori membuat kotak di memori atau membuat variabel, maka kita membuat perintah seperti ini. Maka di memori dalam bayangan kita akan muncul kotak seperti ini. Atau bisa juga tanpa memberikan isinya langsung, seperti ini. Namun, jika tidak diberi isi, maka kompilator akan memberikan isi angka random kepada kotak yang dibuat. Jadi istilahnya, ketika kita mendeklarasikan perintah ini, maka lahirlah di memori sebuah kotak variabel bil bulat. Kita bisa mendengarkan suaranya. Oe, oe, oe. Seperti itu dalam bayangan kita ya kakak ya. Perlu kita tahu bahwa variabel hanya dapat menyimpan satu nilai saja. Maka, jika awalnya kita isi 9, kemudian kita ganti dengan 12, maka angka 9 akan ditimpa dan diganti dengan angka yang baru, yaitu 12. Begitu pula dengan tipe data float. Bedanya adalah float digunakan untuk menyimpan bilangan real, di mana di situ ada koma. Kita menggunakan titik untuk menanda komanya. Seperti ini ya kakak. Sama dengan sebelumnya, bahwa variabel hanya dapat menyimpan satu nilai saja. Maka jika ada pergantian di sini, nilai yang sebelumnya akan ditimpa dan tidak disimpan lagi. Kemudian untuk char, cara mendeklarasikannya sama dengan sebelumnya, di mana di sini adalah tipe data, bisa integer, bisa float, atau char, dan nama variabelnya, ini berarti tidak langsung diisi. Sedangkan bila langsung diisi, kita bisa menuliskan tipe datanya, nama variabel sama dengan nilai. Contohnya untuk variabel char, kita bisa melihat di sini. Ada tanda petik 1, kemudian di tengahnya ada satu karakter saja. Ingat ya kakak, hanya satu karakter saja, atau bisa disebut juga satu huruf saja. Hanya satu huruf. Begitu ya kakak? Oke, berikutnya adalah operator aritmetika. Ini sangat penting untuk dipelajari di awal kita belajar membuat program. Yang pertama adalah tambah, kemudian kurang, bagi, dan kali. Ingat di sini kakak, kalinya bukan menggunakan X lagi,
tapi menggunakan bintang. Kemudian operasi aritmatika yang lain adalah modulo atau modula atau juga disebut dengan mod. Mod di sini adalah sisa pembagian, dilambangkan dengan persen. Contohnya apa? Contohnya misalkan 7 mod 3, maka hasilnya adalah 1. Kenapa bisa begitu? Karena 7 jika dibagi 3, dia yang habis hanyalah 6. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Maka jika 7 di mod 3, hasilnya 1. Karena 7 dikurangi 6, sisa 1. Begitu ya kakak. Lalu bagaimana jika 2 mod 3, maka hasilnya adalah 2. Kenapa bisa begitu? Karena 0 ditambah 2 adalah sama dengan 2. 0 jika dibagi 3 hasilnya adalah 0, maka sisanya adalah 2. Begitu ya kakak, semoga dapat dipahami. Komentar. Komentar di dalam kode program sangat penting untuk dituliskan. Hal ini agar orang lain dapat membaca alur dari kode program yang kita buat. Ada meme juga nih kakak. Jadi, jika saat kita menulis kode program, maka hanya Tuhan dan kita yang tahu. Namun, beberapa waktu kemudian ketika kita sudah lupa alurnya seperti apa, hanya Tuhan yang tahu. Disitulah kakak kita perlu membuat komentar alur dari program kita. Karena bisa jadi suatu hari nanti kita sudah tidak tahu alurnya seperti apa. Komentar dalam bahasa C++ dituliskan dengan tanda slash atau garis miring jika komentarnya dituliskan untuk hanya satu garis saja. Namun, jika komentarnya ada banyak baris, kita bisa menggunakan slash bintang slash. Komentar ini tidak dibaca oleh compiler sebagai perintah kakak. Jadi kita bisa menulis apapun di sini. Begitu ya kakak. Kemudian ada proses menampilkan ke layar atau output. Dalam bahasa C++, cara menampilkan ke layar adalah dengan menggunakan cout. Jadi bacanya cout ya kakak, bukan count ataupun chout. Jadi cout atau cout dengan cara menuliskan, di sini ada tanda siku mengarah ke arah tulisan. Kemudian tulisannya jangan lupa tanda petiknya ya kakak. Kemudian jika kita ingin diakhiri dengan satu baris ke bawah atau enter, di sini kita berikan end line atau ENDL di sini. Lalu bagaimana kalau kita mau menampilkan isi variabel? Kita tinggal menuliskan seperti ini kakak. Jadi cout atau cout, kita tampilkan tulisannya, kemudian kita berikan tanda pemisahnya, tanda siku-siku, kemudian kita tuliskan variabelnya, kemudian dipisahkan siku-siku lagi, dan end line. Seperti ini ya kakak. Lalu bagaimana untuk menerima masukan? Kita bisa menggunakan cin atau cin di C++, di bahasa C++. Jadi ini bukan seperti yang biasanya ya kakak, bukan begitu cin, bukan seperti itu ya kakak, ini cin. Dimana kurung sikunya adalah mengarah ke cin-nya. Jadi tolong diingat ya kakak, ini beda dengan cout tadi arahnya. Nah, di sini kita bisa menampung masukan dari user atau dari program kita ke dalam kotak bil bulat. Ini artinya ketika program kita berjalan, kemudian dimasukkan angka sesuatu dan diketik enter, maka angka itu akan dimasukkan ke dalam kotak bilangan bulat. Seperti ini ya kakak, jadi pakai cin. Studi kasus, supaya kita bisa memahami bagaimana sih membuat algoritma. Contohnya pertama adalah bagaimana membuat algoritma untuk menghitung jumlah 2 buah bilangan bulat yang diambil dari masukan user. Berikut algoritmanya. Pertama, karena kita akan membuat penjumlahan dari 2 buah bilangan, maka kita perlu membuat kotak di memori. Untuk menampung angka pertama, kita kasih nama dia bil 1.
maka kita deklarasikan build 1 di memori. Maka memori akan melahirkan kotak yang bernama build 1 bertipe bilangan bulat. Oe, oe, oe. Gitu ya kakak. Berikutnya, karena tadi diperlukan 2 buah bilangan yang akan ditambahkan, maka kita buat kotak kedua untuk menyimpan bilangan kedua. Sama prosesnya seperti bilangan pertama tadi, lahir di memori. Oe, oe, oe. Berikutnya, jangan lupa mengisi kotak, karena nanti kotak inilah yang akan diproses. Jadi, mengisi kedua buah kotak, minta dari user. Nah, ini artinya user memasukkan ke dalam kotak. Kita pakai perintah CI. Setelah dua kotak tadi diisi, baru kita menambahkannya. Jadi kita bikin kotak ketiga di memori. Oe-oe lagi kakak. Kemudian kotak ketiga akan diisi dari pertambahan 2 kotak sebelumnya. Jadi ini artinya kotak hasil isinya diisi dengan pertambahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Dimasukkan ke hasil. Begitu. Setelah hasil telah terisi, baru ditampilkan ke layar dengan menggunakan cout. Setelah algoritmanya selesai, kita bisa menuangkannya ke dalam kode program. Pertama, seperti yang sebelumnya dibahas bahwa ketika kita belum menuliskan perintah untuk alokasi, maka kita bisa membayangkan bahwa memori masih kosong. Seperti ini kakak. Kemudian kita minta ke memori. Hai memori, buatkan aku 2 buah kotak untuk menyimpan bilangan. Maka memori akan membuat 2 buah kotak seperti ini. Lahir kakak di memori. Seperti apa? Ya, oe-oe. Kemudian kita menganut pada algoritma kita tadi. Kita minta masukan dari user. Kita menggunakan cout untuk mengatakan kepada user, tolong masukkan bilangan. Kemudian kita masukkan bilangan yang dimasukkan user dengan menggunakan CI. Sama dengan bilangan kedua, kita menggunakan cout dan CI. Berikutnya, karena sudah diisi, maka kita membuat kotak hasil di memori. Dan hasil diisi dengan bilangan 1 dan bilangan 2 ditambahkan. Setelah hasil terisi, kita tampilkan hasil menggunakan cout. Lalu bagaimana hasil programnya? Ini hasil eksekusinya. Jadi nanti akan keluar tulisan masukkan bilangan pertama. Kemudian kursor akan berkedip. Lalu kita memasukkan angka 7. Kita ketik enter. Lalu akan keluar tulisan lagi, masukkan bilangan kedua. Kursor akan berkedip. Kemudian kita memasukkan angka 8. Maka langsung keluar hasil penambahan adalah 15. Begitu ya prosesnya kakak. Studi kasus yang kedua. Membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang di mana nilai panjang dan lebar diambil dari masukan user. Untuk studi kasus ini, kakak yang coba ya. Jadi biar bisa. Saya tidak akan membahas. Namun, jika nanti perlu untuk mengoreksi jawabannya setelah kakak membuat sendiri algoritmanya dan programnya, kakak bisa melihat dari slide yang diberikan. Studi kasus yang ketiga. Membuat algoritma untuk menampilkan bilangan di belakang koma 2 angka dan di depan koma dari float masukan. Jadi, kita bisa membuat seperti ini kakak. Pertama, kita membuat kotak floatnya untuk menyimpan masukan user. Kemudian, kita membuat kotak integer untuk menyimpan bagian depannya. Berikutnya, kita membuat kotak integer untuk menyimpan bagian belakangnya. Kemudian jangan lupa, jika ingin memproses sesuatu, kotak yang akan diproses harus sudah diisi. Maka kita meminta masukan user untuk mengisi kotak float. Kemudian mengambil bagian depan float, mengambil bagian belakang float, dan menampilkan keduanya ke layar. Di sini kita nanti akan mengerti bagaimana
float ini presisinya adalah menyimpan bilangan real. Sebenarnya float ini tidak terlalu presisi kakak. Ada namanya tipe data double, itu lebih presisi dibandingkan float. Sejenis dengan float namun dapat memiliki presisi lebih tinggi dan dapat menyimpan nilai yang lebih besar. Namun untuk di awal kita belajar float dulu ya kakak. Maka program dan algoritmanya adalah seperti ini. Kita buat kotak float, kemudian kita buat dua kotak integer untuk menyimpan angka depan dan angka belakang. Kemudian kita minta ke user untuk memasukkan floatnya atau bilangan real. Kita masukkan ke dalam kotak bil. Lalu kita mengambil angka depan dulu. Dengan cara float ini kita masukkan ke dalam kotak integer, maka otomatis komanya akan menjadi hilang. Disitulah kita mendapatkan bilangan di depan koma. Kemudian untuk bilangan di belakang koma, kita bisa membuatnya seperti ini, di mana float tadi dikurangi oleh depan, kemudian dikalikan 100, maka kita akan mendapatkan dua angka di belakang koma. Jika sudah selesai diproses, kita bisa menampilkan keduanya menggunakan cout. Hasil programnya akan seperti ini kakak. Misalkan kita masukkan 5888,98, maka hasilnya bilangan depannya adalah 5888 dan bilangan belakangnya adalah 97. Di sini kita bisa tahu, padahal di sini 98, di sini 97. Karena sebenarnya penyimpanannya adalah 9999. Maka ketika kita ambil, yang keluar adalah 97. Inilah yang tadi saya bahas mengenai presisi dari variabel float. Ini adalah contoh kedua, tapi ada kalanya memang dia bisa cukup presisi seperti ini. Studi kasus keempat, membuat algoritma untuk menampilkan akar kuadrat dan hasil kuadrat dari sebuah bilangan integer. Maka algoritmanya adalah kita membuat variabel untuk menampung nilai integer, kemudian membuat variabel untuk menampung nilai akar kuadrat yang tentu saja ini adalah float, kemudian membuat variabel untuk menampung nilai kuadrat, ini bisa integer. Kemudian jangan lupa, sebelum diproses, kita perlu mengisinya dengan meminta masukan user. Setelah meminta masukan user dan bilangan yang akan diproses sudah diisi, baru kita menghitung ya kakak. Kita hitung akar kuadratnya, kemudian menghitung kuadratnya, dan menampilkan hasilnya. Ini adalah kode program dan algoritmanya. Pertama, buat kotaknya. Setelah itu, kita buat kotak floatnya untuk menyimpan akar. Kemudian kotak untuk menyimpan kuadratnya. Kita minta masukan user untuk mengisi bilangan yang akan dihitung. Kita masukkan ke dalam kotak bil atau variabel bil. Nah, di sini kita perlu menggunakan pustaka CMAT untuk menggunakan fungsi matematika SQRT atau square root, di mana di sini akan menghasilkan akar kuadrat. Cara penggunaannya adalah seperti ini kakak. Kemudian untuk menghitung kuadrat, kita bisa menggunakan operasi seperti ini. Jadi, isi dari kotak bil dikalikan dengan isi dari kotak bil. Setelah perhitungan, kita bisa menampilkan hasilnya. Begitu kakak. Maka hasil eksekusi programnya akan seperti ini. Pertama akan muncul masukkan angka integer, kemudian kursor berkedip dan kita memasukkan misalkan angka 56 dan tekan enter. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kita tidak akan pernah mengerti apakah kita sudah bisa menguasai materi atau belum. Itulah diperlukan untuk mencoba. Silakan dicoba di rumah ya kakak ya. Membuat program-program ini. Semoga materinya bisa mudah dipahami ya kakak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.